Halo semua, perkenalkan nama saya Margareta Martogi. Di sini saya kembali lagi dengan tutorial pembuatan layout peta. Pertama kita ketahui dulu apa itu pembuatan layout peta. Layout peta itu sendiri didefinisikan sebagai peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam atau buatan manusia yang berada di atas atau maupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang dengan skala tertentu. Untuk proses layout peta itu merupakan proses pengaturan peta yang disesuaikan dengan syarat-syarat kartografis. Layout disusun sebagai bagian awal untuk sharing kepada pengguna peta sehingga informasi yang disampaikan dalam peta tersebut dapat dibaca dengan baik. Nah, fungsi dari layout peta ini sendiri untuk memperjelas peta dan memperindah secara tampilan. Selain itu juga, tujuan yang lebih penting adalah mengenai layout peta itu untuk atribut pelengkap yang mampu menjelaskan isi peta yang merupakan informasi-informasi penting mengenai suatu provinsi atau wilayah-wilayah tertentu yang didigitasi begitu. Nah, ini contoh dari layout peta yang saya ambil merupakan peta administrasi Provinsi Bali. Ini sekedar contoh ya, teman-teman. Nah, item-item apa aja yang ada di layout peta? Yang pertama itu ada judul peta rupa bumi atau skala peta ada juga nomor peta dan edisi peta. Kemudian ada petunjuk tata letak peta, diagram lokasi, keterangan proyeksi, sistem grid, datum horizontal maupun vertikal, satuan tinggi, kontur, parameter translasi untuk transformasi koordinat, sampai juga datum Doppler. Ada juga simbol, isi legenda, keterangan mengenai ibu kota negara, provinsi, kota madya, kelurahan, ataupun desa. Lalu ada keterangan riwayat peta, petunjuk pembacaan koordinat geografis maupun koordinat ke UTM. Lalu ada gambar pembagian daerah administrasi, keterangan pembagian daerah administrasi, skala peta seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya. Lalu ada keterangan singkatan dan kesamaan arti, keterangan mengenai utara sebenarnya atau US, utara grid atau UG, atau juga dan juga utara magnetik atau UM, serta gambar mengenai utara sebenarnya, utara grid, dan juga utara magnetik. Nah, sekarang kita masuk ke bagaimana pembuatan dari layout peta di ArcMap. Nah, untuk pembuatan layout peta di ArcMap itu di bagian layout view pada pojok ini, pojok kiri bawah ya teman-teman ya. Nah, untuk yang sebelah sini itu data view. Data view itu berisi pada layers-layers ini. Nah, di layout peta inilah kita bisa membuat bagaimana bentuk peta itu. Jadi, cara membuatnya itu, pertama, sebelumnya di bagian data view, kita sudah memiliki beberapa hal yang kita digit dari suatu desa. Desa yang saya ambil adalah Desa Lubuk Lingkuk, Provinsi Bangka Belitung. Nah, ini layoutnya bisa kita bagian-bagian di layout ini bisa kita nyalakan ataupun kita buat layoutnya dulu, baru kita hidupkan layernya, itu juga terserah. Saya lebih suka saya matiin aja dulu. Kita matikan semuanya. Nah, sekarang kita buat di layout view. Di bagian layout view ini nanti kita akan membuat bagaimana cara membuat layout petanya. Nah, caranya itu kita zoom in. Nah, ini ada garis-garis putus-putus.
yang merupakan bagian dari kertas yang kita gunakan. Nah, untuk kertasnya yang kita gunakan sendiri adalah sesuai standar adalah A3 dengan bentuk landscape. Bagaimana cara memilih kertas ini? Pada bagian file, itu pada bagian page and print setup, itu kita pilih, klik kanan lalu pilih size-nya. Itu bisa A4, bisa terserah menyesuaikan ke kalian. Nah, yang biasanya digunakan adalah A3. Kita pilih portraitnya itu, kita bisa pilih orientation-nya itu portrait maupun landscape. Untuk peta ini kita menggunakan orientation landscape. Kita klik OK. Nah, di sini kita lihat ya, ini tuh bentuk peta kita nanti. Jadi bentuknya itu seperti ini, menyesuaikan ke kertas yang kita gunakan. Kita klik OK. Nah, setelah dipilih kertasnya, gunakan ini rectangle pada bagian drawing. Ada pilih ini, ada bentuknya rectangle, ada polygon, circle, dan lain-lain. Kita pilih bagian rectangle karena lebih mudah. Lalu kita mulai membuat kotak. Itu dimulai dari pojok garis putus-putus tadi, pojok kiri atas, lalu ke bawah sampai ke pojok kanan bawah. Bagian garis putus-putusnya aja. Kita bisa menggunakan ini ya teman-teman. Ini namanya itu rules atau penggarisnya. Jadi lebih memudahkan kita untuk menggarisnya. Nah, kita pilih order, kita pilih bring forward. Kita sesuaikan. Oh, set to backward. Nah, ini karena warnanya kuning, kita ganti aja warnanya itu di properties. Di fill color, kita pilih yang no color. Untuk outline colornya itu nggak perlu di otak-atik lagi. Baru kita klik OK. Nah, jadi seperti ini bentuk layer kita. Nah, setelah jadi begini, kita membuat bagian untuk yang berisi keterangannya, seperti nomor peta, seperti legendanya, dan masih banyak lagi. Nah, di bagian sini kita gunakan ini lagi rules-nya. Beri jarak sedikit. Lalu pada bagian ini kita tinggal klik kanan saja, nanti rules-nya langsung muncul ya teman-teman ya. Nah, di bagian bawah juga kita buat rules-nya. Pokoknya beri jarak sedikit dari garis yang kita buat sebelumnya. Kita pilih properties, pilih yang no color. Oke, nah jadi seperti ini. Jadi ada nanti dua garis gitu ya. Ini garis pertama, ini garis pertama, ini garis kedua. Ini bentuk dari kertas kita. Nah, setelah itu kita kembalikan dia ke posisinya, grid-gridnya. Nah, kita copy bagian ini, Ctrl C, Ctrl V. Nah,
kita bagi dia menjadi 4 atau 5 bagian, kurang lebih begitu. Kita sesuaikan aja. Ini bisa kita Ctrl C, Ctrl V, dan begitu seterusnya. Setelah selesai, kita isi bagian-bagian yang ada di kotak-kotak ini. Nah, bagian-bagiannya itu berisi apa aja? Yang pertama, di bagian atas ini, paling atas, itu kita masukkan logo universitas atau logo instansi kita. Kita pilih, kita klik OK logonya, sesuaikan ukurannya. Nah, lebih bagus lagi kalau kita gunakan logo ini yang berbentuk bukan JPG tapi PNG. Jadi transparan nanti itunya, background dari logonya, dan itu lebih bagus. Tapi karena di laptop saya kalau pakai yang PNG itu dia layernya belakangnya itu jadi warna hitam gitu. Jadi saya gunakan berbentuk yang JPG. Setelah selesai meletakkan logo instansi, kita masukkan keterangan nama instansi kita. Caranya itu klik di text di sini, lalu pilih di sini, kita klik aja, tulis instansi kita, Prodi Teknik Lingkungan. Klik enter, lalu klik di sini 2 kali. Nah, nanti seperti ini, nanti muncul seperti ini. Lalu enter, jurusan teknik sipil, Fakultas Teknik Universitas Jember. Setelah begini, kita pilih mau bentuknya kayak gimana, mau rata kanan, rata kiri, di tengah-tengah, atau rata kiri kanan, itu terserah, tapi saya pilih yang di tengah. Kalau kita klik OK, setelah kita klik OK, di bagian tulisan ini, tulisannya kecil kan ya, nggak kelihatan. Nah, jangan khawatir, kita bisa memilihnya di sini. Di bagian sini itu ada pilih banyak sekali bentuk-bentuk pilihan tulisan yang kita pilih Times New Roman, ukurannya kita sesuaikan, bisa ukuran berapa aja, terserah kita maunya yang berapa. Setelah saya menempatkan ini, nah di bagian kedua itu dia berisi peta orientasi. Bagaimana cara membuat peta orientasi itu, ini untuk bagian ini saya jelaskan terakhir aja. Nah, di bagian selanjutnya ini, di bagian ketiga, itu kita masukkan skala dan juga arah mata angin. Cara meletakkannya bagaimana, cara memasukkannya itu di insert. Di bagian insert, untuk bagian aduh saya lupa. Ini, apa sih namanya, aku lupa. Arah mata angin, itu pilih yang S3, ini kita klik OK. Nah, kita taruh di layer ketiga. Nanti ukurannya bisa kita sesuaikan aja, gimana bagusnya ya. Nah, lalu di bagian sini juga dimasukkan untuk skalanya, kita pilih scale bar, kita pilih yang scale bar ini. Lalu kita pilih di properties, kita pilih division unitnya itu kilometer. Setelah itu number of the
Divisionsnya itu terserah kita mau pilih berapa, saya pilih 2 aja. Lalu kita klik OK, dan kita klik OK lagi. Nah, muncul dia. Ukuran scale-nya berapa. Oke. Terlalu kecil ya. Ini kita bisa pilih di sini. Nah, oke, selesai. Untuk bagian skala dan arah mata anginnya udah ada. Di bagian keempat itu berisi legend biasanya. Dan terakhir itu bagian sumber. Nah, untuk sumber itu kita tinggal klik ini lagi, teks. Kita klik 2 kali. Pilih sumbernya. Sumber peta kita itu dari mana? Kalau saya sendiri sumber petanya itu dari ini udah benar belum ya? Sumber Indonesia Geospasial. Oke. Ini lagi kita pilih tulisannya itu Times New Roman sesuai standar biasanya. Times New Roman kita pilih ukurannya, kita sesuaikan. Oke, yang 14 terlihat ya, kurang terlihat. Kita pilih yang 20 dan juga kita pilih yang 28. Oke, udah lebih terlihat ya. Nah, atur setelah selesai ini semua. Nah, bagian di sini kita masukkan peta kita. Caranya gimana? Kita klik, kita nyalakan bagian di layer, kita nyalakan semua. Setelah menyala semua, kita kembali ke data view. Nah, kita sesuaikan peta kita supaya dia bisa masuk ke layout. Nah, kita klik bagian layout. Layoutnya gimana? Kurang terlihat. Satu lagi yang mau saya infokan, skala ini dia nanti menyesuaikan dengan peta kita sendiri. Jadi nggak perlu diotak-atik, nanti dia menyesuaikan dengan sendirinya ukurannya itu berapa. Ini kurang terlihat ya tadi ya. Kalau begini udah lebih kelihatan. Untuk bagian di layer ini, itu bagian dari digitasi, sudah saya pernah jelaskan sebelumnya, di video sebelumnya, kalian bisa lihat lagi. Nah, begini lebih baik. Atau kurang dekat. Kita bisa deketin lagi. Kita zoom in. Oke, ini better lah ya. Nah, untuk namanya ini kan kurang terlihat ya. Kita ganti warnanya. Kita ganti warna merah kali ya. Lebih gak kelihatan lagi. Kurang terlihat. Apa yang saya pilih? Kenapa ya? Lebih gak kelihatan lagi ternyata. Ini bebas kalian ya, mau pilih warna apa. Ada pilih warna ini aja. Gimana? Oh, sepertinya saya punya salah memilih warna, teman. Warna hitam aja. Oke. Oke, begini lebih baik. Oke, setelah selesai,
menyalakan yang di layernya, ini muncul nanti petanya itu kayak gimana. Setelah muncul petanya, nah di bagian sini itu saya berisi peta orientasi. Cara membuat peta orientasi itu sendiri melalui data frame. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana cara memasuk ke data frame. Di bagian insert, kita pilih data frame. Nanti di bagian bawah layer, itu nanti muncul data frame. Jika dia namanya itu udah di bold, itu artinya data frame kita udah aktif. Nah, gimana cara, apa aja yang kita masukkan di data frame? Data frame itu ditempatkan di bagian ke sini. Nah, itu ukurannya bisa kita sesuaikan gimana. Tergantung kehendak kita. Ini. Oke. Untuk data frame ini, cara membuatnya itu di bagian new data frame itu dia berisi dengan bagian ini. Bagian desanya, batas desa, batas kecamatan, dan juga batimetri. Caranya memasukkan ke data frame itu cukup di copy. Nah, perlu diketahui kalau data frame kita udah nyala, maka yang di layer itu mati. Jadi tulisannya juga nggak di bold. Cara mengaktifkannya gimana? Ya di bagian layer kita klik kanan dan kita pilih aktif. Nanti bagian layernya aktif, sementara bagian data frame-nya itu mati. Nah, ini tadi udah di copy. Di bagian data frame kita klik paste. Paste to layer udah ada. Nah, muncul di sini. Ini adalah data frame-nya. Ya, ini data frame dan di sini itu peta orientasinya. Nah, ini batas desanya juga kita copy. Di bagian data frame kita paste lagi. Lalu di bagian kecamatan kita copy. Di data frame kita paste. Lalu untuk yang terakhir itu adalah batimetri. Batimetri ini kalau tidak salah kedalaman air laut ya. Paste layer. Nah, bagian batimetrinya ditempatkan di bagian paling bawah. Nah, yang biru-biru ini batimetri, yang ungu ini merupakan bagian dari kecamatan, yang putih-putih ini batas desanya serta nama-nama desanya. Lalu yang hijau ini itu desa yang kita digitasi. Ini desanya kurang terlihat, kita bisa pilih warnanya supaya dia lebih terlihat. Kita pilih warna merah. Batas kecamatannya kita bisa letakkan di bagian bawah. Batas desanya juga di bawah bagian kecamatan. Nah, begini. Ini adalah desa yang kita digitasi ya, teman-teman. Nah, ini juga kita bisa perbesar melalui di sini, di zoom in, pilih, lalu tarik gini. Nah, nanti dia lebih terlihat. Ini juga kita bisa zoom out. Lalu kita zoom in lagi. Oke, nah udah selesai. Kita bikin namanya jadi peta orientasi. Caranya itu, ini bisa kita copy, tulisannya kita paste. Klik 2 kali. Peta, caps lock. Peta orientasi desa. Oh, nggak perlu. Kita klik OK.
Ini harusnya di bagian 3, masalah ya, bagian ketiga. Ini nama peta kita. Ctrl V lagi. Nah, nama petanya itu apa? Peta administrasi Desa Lubuk Lingkuk. Klik OK. Sesuaikan ukurannya. Nah, di bagian terakhir, di kotak yang keempat, itu dia berisi legend. Kan di bagian insert, itu bagian legend. Legend ini kita klik. Ini klik next, 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 and finish. Nah, sekarang legend-legendnya udah masuk semua nih. Kita atur, kita sesuaikan. Nah, bagian legendnya udah masuk semua. Setelah itu kita bikin koordinat UTM-nya. Caranya itu gimana? Di bagian layer ini udah aktif. Nah, di bagian layer kita klik properties. Kita pilih properties, kita klik kanan, pilih properties. Nah, di grid kita klik new grid. Nah, dia itu ada gradiculate, ada measure grid, ada reference grid. Kita pilih yang measure grid. Kita klik next. Lalu grid and table. Kita klik next lagi. Ini juga kita klik next dan finish. Setelah itu, di bagian ini kita klik apply dan oke. Tunggu beberapa detik dan dia akan membentuk kotak-kotak seperti ini yang akan memuat grid-gridnya atau titik koordinat dari peta kita. Nah, ini titik koordinatnya. Udah ada. Nah, bentuk kotak-kotak gini kan kayak kelihatan kurang rapi ya gitu ya. Nggak enak gitu liatnya. Terus ini juga kayak kurang presisi bentuk kotak-kotaknya. Kita bisa ganti bentuk kotak-kotaknya ini bentuk titik-titik koordinatnya aja. Caranya itu di bagian layer lagi. Di bagian properties. Nah, di bagian grids, measure grids, itu kita pilih properties. Nah, kita pilih show as grid of text. Jadi bentuknya seperti ini. Kita juga bisa pilih dia itu berbentuk circle atau bentuk apa, itu terserah. Nah, kita klik OK, kita klik apply, dan OK. Nah, tunggu beberapa saat. Nah, kotak-kotaknya pun hilang. Ini adalah bentuk layout peta kita yang telah kita buat. Nanti udah selesai. Nah, kalau udah selesai begini, kita pilih di file, kita nyimpannya dalam bentuk PNG atau JPG. Caranya itu di export map. Di bagian export map, kita pilih nama filenya itu peta administrasi Desa Lubuk Lingkuk. Kita pilih type-nya itu PNG dan klik save. Dan selesai, itulah tutorial pembuatan layout peta dari saya. Terima kasih.